Salam pejuang iman. Selamat datang di Safari Rohani Devotion. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah firman Tuhan yang diambil dari Zakaria pasal 2 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dan diberkati adalah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nubuatan ini disampaikan Nabi Zakaria kepada Yehuda, umat pilihan Tuhan, penduduk Yerusalem. Dan Bapak Ibu pejuang iman adalah umat pilihan Tuhan juga, penduduk Yerusalem baru. Tuhan memerintahkan umat pilihan Tuhan untuk bersorak-sorai sebab Dia telah datang dan tinggal bersama-sama dengan kita, umat pilihannya. Sorak-sorai itu untuk merayakan kedatangannya. Tanggal 25 Desember ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan saat ini kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jika kita baca janji Tuhan ini yang terambil dalam Zakaria pasal 2 tersebut, dan kita tarik kepada masa sekarang ini, rasanya sangat sulit bagi kita untuk bersorak-sorai. Sekalipun kita sedang merayakan Natal. Oleh karena nyaris 1 tahun lamanya, kita tidak dapat berbuat banyak, baik di pelayanan, pekerjaan, maupun dalam bidang-bidang lainnya. Semua segi kehidupan sosial menjadi sangat berbahaya bagi kita dan sangat menakutkan karena akan berdampak pada kematian. Budaya saling sapa tanpa menutup mulut menjadi tabu. Jabatan tangan untuk sebuah penghormatan dan salam hangat menjadi hal yang menakutkan. Kunjungan untuk sekedar bercengkrama sesama anak-anak Tuhan juga tidak mungkin dilakukan. Situasi seperti ini membawa kita kepada ketakutan dan seakan Tuhan sedang meninggalkan kita. Seakan Tuhan alpa dan bukan Dia lagi yang mengendalikan perjalanan waktu di dunia ini. Seolah-olah Tuhan telah kehilangan kendali akan keadaan dunia ini. Bapak Ibu pejuang iman dimanapun kita berada. Hamba-hamba Tuhan mulai goyah imannya. Gereja kehilangan pengaruhnya terhadap jemaat. Pendapatan mulai berkurang. Banyak jemaat yang kena PHK dan kehilangan pekerjaan kepada kepala keluarga, stres. Perpecahan rumah tangga terjadi di mana-mana dan perceraian cukup signifikan peningkatannya. Melalui semua ini memperlihatkan kepada kita seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita, umat pilihannya. Seolah-olah Tuhan telah kehilangan kendali akan dunia ini. Ketakutan melanda dunia. Ketakutan melanda orang-orang berada. Orang-orang biasa maupun para penguasa. Ketakutan bahkan merasuk sampai ke gereja, pendeta dan orang hebat lainnya. Para ahli berusaha mencari solusi dan mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengembalikan keadaan seperti masa-masa sebelumnya. Mereka berjuang dan berjuang. Tetapi hingga saat ini keberhasilannya belum kelihatan secara nyata. Sepertinya upaya manusia melalui jalan hampa. Bapak Ibu pejuang iman dimanapun Anda berada. Natal ini Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan yang kita baca barusan saja. Memberikan ketegasan bahwa Tuhan diam di antara kita dan Dia bangkit dari tahta kudusnya untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat pilihannya
Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai orang percaya, bagaimana kita merespon situasi atau keadaan dunia saat ini, khususnya pada Natal ini, dan bagaimana kita membawa pesan Tuhan memasuki tahun yang baru. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Ada 3 pelajaran dan penegasan Tuhan yang kita dapatkan. Pertama, pentingnya berdiam diri di hadirat Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata, jangan takut, berdirilah teguh, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan diberikannya kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu ditegaskan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14 juga. Jadi kita penting berdiam diri. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang kehilangan arah hidupnya. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan dan memberitahu kepada setiap anak-anaknya, berdiam diri di hadirat Tuhan. Itu penting. Dan menjalin hubungan intimasi bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih penting. Ada banyak orang mulai sibuk dengan pekerjaan. Ada banyak orang mulai sibuk dengan pelayanan. Meninggalkan keluarga, meninggalkan semua apa yang penting dalam hidupnya. Dan sibuk dengan pelayanan. Tetapi tidak memiliki waktu intimasi dengan Tuhan. Saat ini kita diajarkan untuk pentingnya berdiam diri di hadirat Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ada dan Dia tetap bekerja sekalipun kita tidak melihat dan merasakannya. Ayat yang pertama, ayat yang ke-11 maksud saya, aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Aku, Tuhan berkata, datang dan diam di tengah-tengah umat pilihannya. Kehadirannya menyatakan kemampuannya, kekuatannya untuk menopang setiap anak-anak Tuhan. Yang ketiga, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Itu berarti, di ayat yang ke-11 itu dikatakan, itu berarti kehadirannya melalui kita, melalui ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita akan menghasilkan tuaian besar. Saudara dan saya akan menjadi agen keselamatan kepada setiap makhluk. Menjadi duta untuk membawa kabar keselamatan kepada mereka yang masih terhilang. Dan oleh sebab itu, tetaplah teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetaplah menjadi agen keselamatan. Tetaplah menjadi duta Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Dan semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian membawa damai sejahtera bagi masyarakat dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita.